Kami kelompok 2 Entertain, semangat, semangat. Selamat pagi Pak Pandi. Selamat pagi Pak. Iya. Dulu Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Sehubungan besok kita akan mengadakan kegiatan observasi kelas. Ya, saya terlebih dahulu ya ingin melihat bagaimana ya kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan besok ya Pak ya. Iya Pak. Boleh saya lihat RPP. RPP-nya Pak? Oh boleh Pak. Iya. Ini Pak. Oke Pak. Baik Pak, ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan besok Pak. Kira-kira apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Ya Pak, besok pembelajaran yang saya lakukan di saat Bapak supervisi itu tentang materi bangun datar Pak. Jadi di situ nanti kita akan mempelajari kepada anak-anak, memperkenalkan bangun datar lah, mengidentifikasi mana yang persegi panjang, mana yang persegi, segitiga, mungkin juga lingkaran. Pokoknya bangun-bangun datar lah gitu Pak. Oh, mata pelajaran matematika ya Pak besok Pak, bener, Pak. Iya. Matematika besok Pak. Oke, baik Pak. Besok strategi yang akan kita laksanakan itu ya model pembelajaran dan strateginya seperti apa yang mau Bapak terapkan? Pak. Untuk strategi Pak, saya buat make and match, itu menjodohkan atau mencocokkan gitu Pak. Jadi nanti ada gambar-gambar yang kita tampilkan dan anak-anak akan mencocokkannya dengan menggunakan PID atau smart board apa namanya. Yang sudah dibagikan oleh pemerintah ya Pak ya. Iya, Pak, Papan betul, interaktif digital. Jadi Pak medianya besok seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak, begitu. Baik Pak. Kemudian Pak, kegiatan pembelajaran besok itu Pak, bentuk pembelajarannya bagaimana Pak? Bentuk diskusi kah? Atau seperti apa? Ya Pak, yang pertama kita bagi dulu anak-anak ke dalam kelompok Pak ya. Ada nanti rencana saya buat 6 kelompok itu Pak. Nanti pelaksananya dengan cara diskusi gitu Pak. Oh iya, baik Pak. Kemudian nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran, biasanya ada penilaian ya Pak ya, ada asesmen. Jadi asesmen yang akan Bapak laksanakan besok itu di dalam kegiatan pembelajaran, ya seperti apa Pak? Yang pertama untuk asesmennya Pak, saya memberikan kayak semacam pertanyaan pemantik lah. Pertanyaan pemantik kepada kelompok, dan mungkin boleh dijawab oleh per individu juga walaupun mereka dalam kelompok gitu kan Pak. Jadi saya gali dulu, pancing dulu semangat mereka gitu kan, keaktifan mereka dengan pertanyaan tersebut di dalam kelompoknya. Selanjutnya Pak, yang penilaian asesmennya itu di setiap proyek nanti yang mereka lakukan, dan kan mereka presentasikan di depan hasilnya, itu juga nanti saya nilai gitu Pak. Iya baik Pak. Jadi kita berharap besok ya terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya, Pak. Kira-kira fokus kegiatan pembelajarannya yang akan dilaksanakan besok itu Pak, kemana fokusnya Pak? Fokusnya kita ke siswa Pak. Jadi di sini kan anak-anak itu tadi kita pancing udah pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mereka jadi aktif, jadi bersemangat. Apalagi dengan nanti mereka akan mengerjakannya dengan smart board gitu kan, PID itu Pak. Jadi diharapkan nanti mereka itu merasa senang, tertarik dan merasa bergembira mengerjakannya LK-LK-nya tadi gitu Pak. Oh, jadi sudah menggunakan pendekatan mendalam gitu pembelajaran Pak. Mendalam ya Pak, ada berkesadaran Ya, kemudian bermakna dan menyenangkan ya, kita gitu. berharap seperti itulah ya Pak besok ya. Baik, jadi Pak. Baik Pak, hari ini hanya kita memperkuat saja ya Pak untuk pembelajaran observasi yang kita laksanakan besok ya Pak ya. Kita berharap besok berjalan dengan baik ya Pak. Jadi Bapak jangan terlalu istilahnya mempersiapkannya itu ya anggap seperti pembelajaran biasa ya Pak ya, kita natural saja ya, alami.
Tidak ada yang kita rekayasa ya Pak ya. Baik. Jadi baik Pak, sampai jumpa besok ya Pak ya. Mudah-mudahan kita sehat. Jumpa kita di kelas, di pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Iya. Siap. Sampai jumpa besok ya Pak. Kita baik Pak. Selamat siang Pak. Siang Iya, Pak. Iya Pak Pandi. Tadi kita sudah selesai melaksanakan kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Bapak ketika tadi melaksanakan observasi tersebut? Alhamdulillah udah tenang rasanya Pak. Tadi sebenarnya pagi tadi agak deg-degan gimana nih gitu ya kan, karena kan Bapak kan ada di dalam, biasanya kan awak ngajar sendiri aja gitu kan, jadi nanti awak salah-salah gimana itu sama Pak Kepsek tuh gitu kan. Jadi udah selesai gini, alhamdulillah lega rasanya Pak. Iya, Kalau tadi betul-betul ada agak grogi di agak sesi. nervous sedikit ya Pak. Gitu lah, Pak. Baik Pak, tidak apa-apa Pak, biasa itu Pak. Ya. Kemudian Pak, tadi tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan itu apakah menurut Bapak sudah tercapai? Kalau menurut saya Pak udah tercapai. Rasanya pun bahkan sampai 95% terlihat dari tugas proyek yang mereka lakukan gitu kan. Dan udah saya nilai. Cuman memang Pak ada satu orang, mungkin kalau kita bilang apalah istilahnya Pak, kalau anak yang IQ-nya kurang apa tuh. Oh, inklusi ya Pak ya. Kayak gitu loh Ada, Pak. Ada satu tadi tuh Pak. Iya Pak. Dia pun sampai sekarang bacanya masih apalah pelan-pelan gitu kan Pak. Jadi itulah mungkin ya sehingga tidak 100% gitu Pak. Tapi kok secara garis besarnya udah tercapai gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Ya. Kemudian Pak, tadi saya perhatikan ketika masuk kelas itu anak-anaknya ya kelas 6 ini ya Pak ya agak lari-lari ya Pak. Tapi ketika sampai di dalam kelas saya lihat tenang, sudah duduk rapi sesuai dengan kelompoknya. Itu bagaimana Bapak melaksanakan pengelolaan kelasnya Pak? Kalau memang biasanya kami sudah sering melakukan ice breaking gitu kan Pak. Kayak hai, nanti mereka jawabnya ya kan. Halo gitu kan. Hai, halo, halo. Jadi ibarat kata pemfokusan belajar tuh memang sering saya lakukan. Atau juga dengan ice breaking tanya jawab. Kamu dari mana? Nanti jawab mereka. Saya dari rumah. Mau ke mana? Mau ke sekolah. Untuk apa? Untuk belajar. Nanti mereka sambung-sambungan gitu kan Pak. Kayak gitulah kayak ice breakingnya gitu Pak. Ya baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Jadi Pak, kemudian ya kita berharap ya Pak ya, ya apa yang Bapak laksanakan tadi itu sungguh sudah luar biasa ya Pak. Saya sebagai kepala sekolah berharap apa yang sudah kita laksanakan tadi, apa yang Bapak laksanakan itu kalau bisa diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ya Pak ya. Oke baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana refleksi Bapak terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Untuk refleksi saya melihat dengan metode tadi dan mungkin juga alat yang kita gunakan tadi kan Pak, seperti smartboard tadi kan, saya melihat anak-anak sudah antusias sekali, sudah sangat merasa fokus dan mereka tuh betul-betul mengerjakan tugasnya itu atau proyeknya itu dengan senang hati kan, dengan bergembira gitu Pak. Selanjutnya mungkin pembelajaran seperti inilah yang harus kita terapkan terus supaya anak-anak tuh tertarik dan betul-betul giat dalam belajar gitu Pak. Oke baik Pak. Ya seperti harapan Bapak tadi, seperti itulah maunya di setiap hari pembelajaran kita. Kemudian apa rencana Bapak ke depan yang untuk membiaskan pembelajaran ini? Di sekolah kita ini kan Pak ada kombel tuh kan Pak. Ya, seperti biasa kita lakukan, mungkin sebulan sekali atau dalam 1 bulan itu 2 kali
kita kan selalu berbagi praktik baik Pak. Jadi nanti pada saat kita jadwal kombel balik, mungkin 2 minggu lagi Pak, Ya. saya akan membiaskan ini ke kawan-kawan Pak. Nah mungkin juga mereka ada juga yang mau membagi praktik baik, nah untuk sama-sama kita perhatikan lah gitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, kita senang pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak ya. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih ya Pak ya. Sukses untuk Ya. Pak Pandi ya. Terima kasih Pak.